Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan dari segenap para asatid, para alim ulama, para penerus perjuangan Sayyiduna Muhammad, para peninggalan Sayyiduna Muhammad, para penyambung lisan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan diberikan sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga daripada guru kita bersama yang baru saja menyampaikan daripada fawaid, menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita Habib Mahdi Segaf. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang hadir ke tempat ini, yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mencari ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Yang punya usaha, usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baru bertobat, mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan dunia serta isinya, yang menciptakan surga dengan kenikmatannya dan juga neraka dengan siksaannya. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawatu ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dikumpulkan di satu titik yang menjadi sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat ini karena mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah. Kecintaan dan kerinduan yang mendalam kepada keduanya telah tersimpan di dalam hati kita. Maka harapan kita mudah-mudahan kecintaan ini menjadi salah satu penyambung kita mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah serta syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkumpulan, ini pertemuan, ini tempat menjadi satu tempat yang terang benderang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempat yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mana malaikat ini tugasnya yudawir arat, mengelilingi daripada alam dunia, yang mana malaikat ini mengelilingi dunia mencari daripada tempat-tempat yang di dalamnya diagungkan namanya Allah dan namanya Rasulullah. Bila mana para malaikat-malaikat ini mendapati daripada kelompok-kelompok hamba Allah, umatnya Rasulullah, mereka sedang bersatu mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, mensucikan Allah, meninggikan Allah dan memuji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka satu sama lain di antara malaikat mereka saling menyeru, hallumuni hallumuni, kemari dan kemari, kita mendapatkan target yang kita cari. Maka berduyun-duyun para malaikat turun tumpah ruah di dalam tempat yang diagungkan namanya Allah dan namanya Rasulullah. Setelah itu, ini malaikat kembali setelah usai daripada perayaan-perayaan yang kita buat, setelah usai pengajiannya, setelah usai daripada sholawatannya, maka ini malaikat kembali kepada Allah untuk melapor. Maka kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, wahai para malaikat, dari mana engkau? Maka malaikat menjawab, ya Rabb, kami dari alam dunia, kami mendapati hambamu sedang meninggikan asma'mu, sedang mengagungkanmu, sedang mengagungkan kekasihmu Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah tanya, wahai malaikat, apakah hambaku pernah melihatku? Maka malaikat
malaikat menjawab, belum ya Allah. Lalu bagaimana ketika mereka melihatku? Maka malaikat menjawab, otomatis hamba-hambamu akan lebih bersemangat lagi ya Allah di dalam meninggikan asma-Mu. Kemudian Allah tanya, apa yang mereka minta dari perkumpulan mereka? Apa yang mereka minta dengan zikir mereka? Apa yang mereka minta dengan sholawat mereka? Maka malaikat menjawab, ya Rabb, sesungguhnya hambamu meminta surgamu ya Allah, meminta daripada jannahmu ya Rabb. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tanya, apakah mereka hamba-hambaku telah melihat dan menyaksikan bagaimana kenikmatan surga? Maka malaikat menjawab, belum ya Allah. Yang mana surga dikatakan, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Sesungguhnya kenikmatan di dalam surga tak pernah mata memandang kenikmatan, keagungan, keindahan yang lebih baik daripada surga. Kita menyaksikan keindahan alam semesta, surga lebih indah dari itu. Tak pernah seorang pun mendengarkan daripada alunan nada, suara-suara yang indah melebihi suara-suara yang ada di dalam sorga. Sehingga diriwayatkan dan diceritakan, di dalam sorga ada pohon, bila mana terhempas oleh angin, maka rantingnya dengan rantingnya bergesekan. Maka ranting dengan ranting bergesekan ini mengeluarkan bunyi, mengeluarkan suara, yang apabila suara gesekan ranting dari dalam sorga diperdengarkan oleh umat manusia, maka orang itu akan terbang di mabuk kepayang karena indahnya lanunan daripada nada-nada yang sumbernya daripada ranting-ranting tersebut selama 1000 tahun, saudara. Begitu indahnya daripada surga. Lalu kemudian malaikat mengatakan, belum pernah ya Allah hamba-hambamu menyaksikan keindahan surga. Kemudian Allah bilang, kalau aku tampakkan kepada mereka keindahan surga, apa yang mereka akan lakukan? Maka para malaikat mengatakan, pasti hamba-hambamu ya Rabb akan lebih semangat lagi, akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk bisa menggapai daripada surgamu ya Allah. Kemudian Allah tanya, selain surga apa yang mereka minta? Maka malaikat menjawab, mereka minta daripada dijauhkan dari api neraka ya Allah. Kemudian Allah tanya, wahai malaikat-malaikatku, apakah hambaku itu tahu bagaimana siksaan di dalam neraka? Maka malaikat menjawab, belum ya Allah. Kalau mereka tahu siksaan di dalam neraka, apa yang mereka perbuat? Maka malaikat menjawab, otomatis hambamu akan tambah takut kepadamu ya Allah, akan banyak meneteskan air mata untukmu ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban yang indah. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, ishhadu ya malaikati, wahai para malaikat, saksikanlah apa yang mereka minta dari surga akan aku berikan, dan apa yang mereka minta dijauhkan dari neraka akan aku kabulkan, karena aku sayang kepada mereka. Kemudian ada malaikat yang mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya ada yang datang ke majelis itu, ada yang datang ke perkumpulan itu niatnya bukan buat ngaji, niatnya karena kepo, niatnya karena pengen duduk-duduk saja, niatnya karena tren-tren saja, niatnya karena nggak enak diajak teman. Apa kata Allah? Sesungguhnya perkumpulan yang mulia tidak akan merugikan siapapun yang kumpul ada di dalamnya, apapun niatan-niatan mereka. Ini majelis agung, saudara. Jangan melihat kecilnya, jangan melihat segelintir manusia yang datang. Walaupun majlis yang datang 3-4 orang, saudara, namun itu adalah majlis yang terkait dan terhubung dengan Allah, maka itu majlis menjadi taman surga dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melintasi taman-taman surga yang ada di alam dunia, maka mampirlah, singgahlah. Qalu wa mahya ya Rasulullah. Para sahabat tanya, wahai Nabi, taman surga yang ada di alam dunia itu seperti apa? Di mana? Apakah ada? Maka Nabi mengatakan, hillatut ta'lim wa hillatut dzikir. Perkumpulan-perkumpulan yang disampaikan ilmu-ilmunya Allah, atau perkumpulan yang di dalamnya dijadikan zikir kepada Allah dan Rasul, maka itu adalah taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan ini yang menghubungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad. Perkumpulan ini yang memupuk kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya satu demi satu saya tanya semua yang ada di tempat ini, apakah kalian cinta kepada Rasulullah? Saya yakin jawabannya cinta. Kalau saya tanya apakah kalian ini betul-betul cinta dan rindu kepada Nabi, maka saya yakin jawabannya Anda akan betul-betul cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi ada pertanyaan yang menarik yang akan saya sampaikan. Kalau Anda cinta kepada Nabi, kalau Anda rindu kepada Nabi, apa yang Anda siap berikan kepada baginda Nabi Muhammad? Seberapa besar perjuanganmu untuk Rasulullah? Seberapa hebat pengorbananmu untuk Rasulullah?
Jangan kau tanya bagaimana pengorbanan Nabi. Jangan kau tanya bagaimana kecintaan Nabi kepada umat. Kecintaan Nabi kepada umat tidak ada duanya, saudara. Pengorbanannya tidak ada duanya. Jangan kau ragukan, jangan kau pertanyakan, tapi yang selalu harus kau pertanyakan, bagaimana kecintaanmu kepada baginda Nabi Muhammad. Kita cuma bilang apa, cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, tapi kalau berjuang di jalan Nabi kita mundur, saudara. Kita bicara cinta sama Rasulullah, kita bicara rindu kepada Nabi, tapi ketika Nabi dihina, Nabi dinista, Nabi direndahkan, di mana posisi kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi dihina, Nabi dinista, Nabi direndahkan, seakan-akan kita tuli, kita tidak mendengar apa-apa. Lihat bagaimana para sahabat baginda Nabi Muhammad rela mati untuk Nabi, berjuang bersama Nabi, ada di barisan Nabi. Begitu agung dan mulia baginda Nabi Muhammad di hadapan para sahabatnya. Begitu cinta para sahabat kepada Sayyiduna Muhammad. Saudara, ada satu kisah menarik dari salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad, yang mana ini sahabat statusnya adalah seorang budak. Ketika keislamannya diketahui oleh tuannya, maka ini budak dipanggil. Budak sini, saya dengar kamu iman sama Rasulullah, saya dengar kamu iman kepada Muhammad, saya dengar kamu mengikuti Muhammad, apakah betul? Kemudian ini budak bilang betul. Sudah ketahuan, sudah tanggung, dia katakan iya betul, saya betul-betul masuk Islam, saya beriman kepada Nabi, saya beriman kepada Allah. Maka ini tuan ngancem, saudara. Ini tuan bilang apa? Budak, kalau kamu tidak mau melepaskan keimananmu, kalau kamu tidak mau meninggalkan Muhammad, kalau kamu tidak mau murtad, kalau kamu masih berpegang teguh dengan Muhammad, akan aku cungkil mata kirimu. Apa kata ini sahabat? Apa kata ini budak? Karena kecintaan yang mendalam kepada Sayyiduna Muhammad, maka ditantang tuannya. Tuan, jangan satu mata kau cungkil, dua-duanya kau cungkil dari diriku, dua-duanya kau ambil dari tubuhku. Aku tidak akan meninggalkan Sayyiduna Muhammad. Dan ternyata ini bukan gertakan semata, ini bukan teror semata, ini bukan menakut-nakuti. Ternyata betul, dicongkel matanya, dikeluarkan dengan paksa, dicabut dengan paksa, urat-uratnya, saraf-sarafnya diputus dengan paksa, tanpa ada bius, saudara, tanpa ada bius. Menjerit kesakitan ini sahabat, tapi tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Ini resiko perjuangan. Ini resiko sebagai seorang pejuang, ya demikian. Kalau nggak siap dalam perjuangan, ya jangan ikut berjuang. Tapi kalau masuk surga, jangan ikut-ikutan, saudara. Sehingga kedua kelopak bola mata pasar-pasar dan berteriak, ahlul Madinah, masyarakat Madinah, warisan Nabi lagi dibagi-bagi di dalam masjid. Yang kepengen mendapat warisan, buruan datang ke masjid. Itu Madinah langsung pecah, semua manusia berlari untuk mendapatkan warisan Nabi. Mereka semua datang ke masjid-masjid. Ternyata yang didapati oleh masyarakat Madinah bukan warisan Nabi mengenai harta yang sedang dibagi, namun ada dua perkumpulan, yang satu perkumpulan zikir, yang satu perkumpulan taklim atau perkumpulan orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Fakta yang pertama, kejadian di Malang, Jawa Timur. Seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati dan tewas, saudara. Anda tahu alasannya kenapa? Karena sang ibu tidak mau memberikan uang 10.000 untuk beli miras oplosan si anak. Uang 10.000. Nyawa ibunya melayang cuman gara-gara uang 10.000, saudara. Daerah Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Goa. Seorang anak menggorok leher bapaknya sampai putus. Tahu kenapa sebabnya? Karena sang bapak tidak memberikan izin anaknya untuk keluar dari rumah pesta miras bersama kawan-kawannya. Di Purwakarta, seorang anak mengkampak kepala bapaknya sampai pecah dan mati bersimbah darah. Anda tahu kenapa? Karena sang bapak tak mampu membelikan HP baru untuk si anak, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang tolong kasih saya bukti nyata ada anak babi bunuh ibu babi. Kasih saya bukti nyata ada anak anjing bunuh bapak anjing. Kasih saya bukti nyata ada anak kambing bunuh bapak kambing. Tolong kasih saya bukti nyata ada seekor anak dari binatang membunuh orang tuanya. Ada apa tidak? Ada apa tidak?
Saya pengen tanya, jawab yang kompak. Ada apa tidak? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Baik, sekarang saya pengen tanya, seorang anak membunuh ibu kandungnya dari kalangan manusia, ada apa tidak? Ada. Seorang anak membunuh bapak kandungnya dari kalangan manusia, ada apa tidak? Ada. Sehingga nggak meleset. Kalau misalnya mereka tidak kenal ilmu, tidak kenal ulama, jauh dari ilmu, jauh dari ulama, jauh dari majelis, jauh dari pesantren, manusia bisa lebih bejat dari binatang, saudara. Kerjaannya karena menjadi tulang punggung keluarga. Ada 3 orang laki-laki yang cinta sama Indah tapi cintanya ditolak. 3 orang ini nggak saling kenal. Kemudian satu waktu tanpa janjian dan tanpa kenal, ternyata 3 orang ini main ke kos-kosannya Indah. Ketiganya ketemu, saling tanya dan saling kenalan. Kamu siapa? Saya temannya Indah. Loh, kamu siapa? Saya temannya juga. Ada apa kesini? Enggak, saya pengen main saja. Akhirnya apa? Kenalan dan akrab. Kemudian salah satu bawa minuman keras biar lebih akrab sembari kita minum aja. Semuanya dibawa pengaruh minuman keras, keluar unek-uneknya. Sebetulnya saya punya dendam sama Indah. Apa itu? Cinta saya ditolak. Ketiga-tiganya bilang, kok sama? Cinta saya juga ditolak. Udah, kita susun rencana kita perkosa Indah. Akhirnya sudah, 3 orang ini masuk ke kos-kosannya Indah, diperkosa itu Indah secara bergiliran. Salah satunya panik, kemudian dilihat ada cangkul, maka diceknya Indah sampai hampir putus dan mati, saudara. Nggak sampai di sana, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya, saudara. Saya yakin mungkin ibu-ibu yang biasa nonton berita pernah nih dapat kisah ini. Betul? Betul? Kemudian ada kisah seorang anak usia 10 tahun namanya Yuyun. Diperkosa oleh 14 anak remaja yang duduk di bangku SMP. Belasan tahun berarti umurnya. Diperkosa oleh 14 anak remaja di bawah pengaruh minuman keras. Lagi-lagi di bawah pengaruh minuman. Baik. 8 anak SMP pertama Yuyun masih bernafas, dan 6 anak SMP terakhir Yuyun sudah menjadi mayat. Artinya 6 anak SMP memperkosa bangkai mayat manusia. Aksi jaga ulama, semuanya lebih kompak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kurang kompak, kurang semangat kira-kira. Allah, ulama panutan. Allah, ulama penuntun. Ulama pemimpin kami. Aksi jaga ulama. Aksi jaga ulama. Aksi jaga ulama. Allahu akbar. Aksi jaga ulama. Aksi jaga ulama. Aksi jaga ulama. Semua tangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Allah, salatullah ala Yasin. Allah, salatullah ala Taha Rasulillah. Allah, salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Semua angkat tangannya. Tawassalna bismillah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Selamatkan Habib Rizik ya Allah, kembalikan ke tanah air ya Rabb. Rasulullah, la ilaha illallah. Ya Allah, bahagiakan masyarakat Indonesia. Jangan memikirkan daripada dirinya sendiri ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim.
khatimah